warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Unpad Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama saya, Liawati, dosen Prodi Manajemen Program Sarjana S1 Universitas Pamulang. Kita bakal ngobrol santai tapi serius terkait persiapan analisis kredit. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di Kanal Edukasi Kebanggaan Kita bersama Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Saya mau kasih tahu dulu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini diantaranya 1. Faktor sumber daya manusia, 2. Moral hazard, 3. Kasus dari moral hazard, yang keempat faktor data analisis kredit, yang kelima teknik analisis struktur kredit, yang keenam teknik aktiva yang dibiayai, yang ketujuh sumber pengembalian. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Rekan-rekan mahasiswa di sini maupun berada, materi pertama diawali dengan yang pertama, faktor sumber daya manusia dalam melakukan tugasnya menganalisis kredit. Seseorang analisis kredit dituntut memiliki keahlian dan keterampilan yang bersifat teknis, pengetahuan yang bersifat teoritis, serta mental dan integritas yang kuat. Dalam analisis kredit, faktor sumber daya manusia atau SDM memainkan peran penting. Beberapa faktor sumber daya manusia yang perlu diperhatikan dalam analisis kredit meliputi yang pertama, keterampilan dan keahlian analisis kredit seperti account officer harus memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk melakukan analisis kredit dengan cermat dan teliti. Yang kedua, aspek manajemen dan organisasi, yaitu analisis kredit juga melibatkan evaluasi terhadap aspek manajemen dan organisasi perusahaan debitur, karena aspek ini memegang peran penting dalam keberhasilan suatu usaha. Dan yang terakhir, moral hazard, yaitu faktor SDM seperti moral hazard dapat mempengaruhi kelancaran kredit dengan masing-masing faktor memiliki dampak sebesar 75,1%. Dengan memperhatikan faktor-faktor SDM ini, analisis kredit dapat melakukan analisis yang berkomprehensif untuk menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke bagian submateri yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang moral hazard. Penggunaan istilah moral hazard pada awalnya digunakan dalam bidang asuransi. Moral hazard hadir karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas pembuatannya. Dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. Moral hazard dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas dua tingkatan, yaitu moral hazard pada tingkat bank dan moral hazard pada tingkat nasabah menurut Mulki tahun 2011. Moral hazard pada bank terdiri ketika bank syariah tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian. Sedangkan moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan berbasis pada equity financing atau mudharabah dan musyarakah, atau bisa dikenal dengan profit loss sharing. Akad mudharabah yang tidak bermasyarakat, jaminan dan juga memberikan hak penuh pada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan sohibul mal dan tanggungnya kerugian oleh sohibul mal mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah moral hazard. Nah, rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke bagian submateri yang ketiga, yaitu tentang kasus moral hazard. Pandangan bank syariah terhadap perilaku moral hazard pada pembiayaan berbasis bagi hasil moral hazard pinjaman atau yang disebut dengan debitur terhadap bank adalah moral hazard yang dilakukan peminjam umumnya disebabkan oleh asimetri informasi yang sangat tinggi. Pada tingkat asimetri informasi yang tinggi, bank tidak dapat mendesain kontrak yang dapat menggambarkan secara penuh
dana yang ditempatkan pada debitur. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang paling rentan terhadap resiko moral hazard karena pembiayaan mudharabah yang diaplikasikan di Bank BNI Syariah adalah mudharabah mutlaqah, di mana 100 modal yang digunakan nasabah dalam menjalankan usahanya adalah modal dari perbankan. Modal perilaku modal hazard nasabah pada perbankan syariah seperti contoh kasus di Bank BNI Syariah Kota Makassar. Perilaku moral hazard, penjelasannya di sini adalah yang pertama, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, manipulasi biaya atau markup. Salah satu perilaku moral hazard yang terjadi adalah nasabah mengambil pembiayaan lalu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Perilaku tersebut membawa konsekuensi nasabah tersebut akan di blacklist oleh Bank Indonesia. Dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank. Salah satu faktor yang membuat nasabah melakukan perilaku moral hazard adalah karena dorongan perilaku konsumtif dari nasabah tersebut. Perilaku manipulasi biaya terjadi utamanya pembiayaan musyarakah, nasabah memanipulasi harga-harga bahan baku yang digunakan dalam proyek tersebut. Mitra usaha melakukan markup untuk meningkatkan keuntungan yang didapat. Rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke bagian submateri yang ke-6 tentang faktor data analisis kredit. 4. Faktor data analisis kredit. Faktor data analisis kredit merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis data meliputi yang pertama, kualitas data. Kualitas data di sini sangat penting dalam analisis data. Data yang buruk dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat dan dapat menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan. Yang kedua, kuantitas data. Kuantitas data juga memerlukan faktor yang sangat penting dalam analisis data. Data yang sedikit dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat dan dapat menimbulkan keputusan yang salah. Yang ketiga, konsistensi data. Konsistensi data mengacu pada keseragaman data dalam hal format, jenis, dan kualitas. Data yang tidak konsisten dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak benar dan akurat. Yang keempat, keandalan data. Keandalan data di sini mengacu pada kebenaran data. Data yang tidak dapat dipercaya dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat dan menimbulkan keputusan yang salah. Yang kelima, relevansi data. Relevansi data mengacu pada relevansi data dengan tujuan menganalisis. Data yang tidak relevan dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak benar dan dapat menyebabkan kesalahan. Yang keenam, aksesibilitas data. Aksesibilitas data mengacu pada kemudahan dalam mengakses data. Dalam menganalisis kredit, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data kredit, yaitu meliputi yang pertama ada data keuangan, yang kedua ada data non-keuangan, yang ketiga ada data verifikasi. Berikut adalah contoh studi kasus terkait faktor data analisis. PT Group of Five adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Perusahaan ini ingin melakukan analisis data untuk mengetahui tren pembelian pelanggan dan memprediksi permintaan di masa depan. Itu untuk perusahaan mengumpulkan data transaksi dari sistem e-commerce mereka. Namun, saat melakukan analisis data, perusahaan menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas data yang mereka kumpulkan. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, kualitas data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan itu kurang akurat karena beberapa data tidak diisi dengan benar oleh pelanggan. Hal ini menyebabkan beberapa data tidak dapat digunakan dalam analisis. Yang kedua, kuantitas data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan itu kurang lengkap karena beberapa pelanggan tidak mengisi data transaksi dengan benar atau tidak mengisi sama sekali. Hal ini menyebabkan beberapa data tidak dapat digunakan dalam analisis. Yang ketiga, konsistensi data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan tidak konsisten dalam hal format, jenis, dan kualitas. Yang keempat, keandalan data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan
tidak selalu dapat dipercaya karena beberapa pelanggan mengisi data palsu atau tidak akurat. Yang kelima, relevansi data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan tidak selalu relevan dengan tujuan analisis. Beberapa data tidak memiliki hubungan dengan tren pembelian pelanggan atau permintaan di masa depan. Yang keenam, aksesibilitas data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan sulit diakses karena sistem e-commerce mereka tidak memiliki fitur untuk mengakses data secara mudah dan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan melakukan beberapa tindakan seperti memperbaiki kualitas data dengan memberikan pelatihan kepada pelanggan untuk mengisi data dengan benar dan memperbaiki data yang tidak akurat. Meningkatkan kualitas data dengan memberikan insentif kepada pelanggan untuk mengisi data transaksi dengan benar dan lengkap. Meningkatkan konsistensi data dengan memberikan format yang jelas dan konsisten dalam mengisi data transaksi, meningkatkan keandalan data dengan melakukan verifikasi data yang dikumpulkan dan memperbaiki data yang tidak akurat. Meningkatkan relevansi data dengan memfokuskan pada data yang relevan. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua, sekarang kita masuk ke bagian submateri yang kelima tentang teknik analisis struktur kredit. Teknik analisis struktur kredit adalah di sini proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh pemberi kredit seperti bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diajukan. Proses ini mencakup penilaian aspek keuangan dan non-keuangan serta analisis 5C, yaitu collateral, condition, capital, capacity, dan karakter. Beberapa teknik analisis struktur kredit di sini meliputi yang pertama, penilaian karakter peminjam, yang kedua, kondisi ekonomi sektor, yang ketiga, analisis keuangan, yang keempat, jaminan kredit, yang kelima, jangka waktu kredit, yang keenam, perencanaan pembayaran kredit, yang ketujuh, analisis kelayakan proyek, dan yang terakhir, skenario stres. Oke, sekarang kita akan membahas submateri ke-6 yang akan membahas tentang jenis aktiva yang dibiayai. Jenis aktiva yang dibiayai pada umumnya aktiva dibagi menjadi 4, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tetap tak berwujud. Berikut penjelasannya. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan persediaan barang dagang. Yang kedua, investasi jangka panjang atau long term investment. Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, aktiva tetap, fixed asset. Aktiva tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya umur ekonomis lebih dari 1 tahun digunakan untuk proses operasi serta tidak untuk dijual. Yang keempat, aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Aktiva tetap tak berwujud adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Nah, sekarang kita akan membahas sub terakhir, yakni materi ke-7 yang membahas tentang sumber pengembalian. Sumber pengembalian analisis kredit di sini adalah suatu teknik yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengevaluasi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman mereka. Persiapan analisis kredit sumber pengembalian melibatkan beberapa tahapan antara lain yang pertama, mengumpulkan informasi. Lembaga keuangan harus meminta informasi dari calon peminjam termasuk informasi keuangan, sejarah kredit, dan sumber penghasilan. Yang kedua, menganalisis informasi. Setelah informasi dikumpulkan, lembaga keuangan akan menganalisis informasi tersebut untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Hal ini meliputi analisis rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio arus kas.
Yang ketiga, membuat keputusan, yaitu setelah analisis selesai dilakukan, lembaga keuangan akan membuat keputusan apakah menyetujui atau menolak permohonan pinjaman. Berikut faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam persiapan analisis kredit sumber pengembalian. Yang pertama, sejarah kredit. Yang kedua, sumber penghasilan. Yang ketiga, rasio hutang. Yang keempat, rasio arus kas. Yang kelima, jaminan. Dan yang terakhir, tujuan pinjaman. Dengan melakukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor tersebut, bank dapat membuat keputusan yang tepat dan mengurangi resiko kredit. Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan persyaratan yang lebih ketat dan bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman dengan tujuan konsumsi, sehingga dapat meminimalkan resiko kredit yang lebih tinggi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengambilan analisis. Yang pertama, pemahaman masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, interpretasi. Yang keenam, penyajian hasil. Dan yang terakhir, evaluasi. Tidak terasa perjumpaan kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa persiapan yang matang dan terstruktur akan memastikan bahwa analisis kredit memiliki semua informasi yang relevan, memahami tujuan analisis, memilih metode yang tepat, dan menggunakan sumber data yang terpercaya. Dengan persiapan yang baik, proses analisis kredit menjadi lebih efisien, akurat, komprehensif, sehingga meminimalkan resiko kredit dan mendukung pengambilan keputusan kredit yang lebih beralasan dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kekurangan tahap persiapan dapat menyebabkan analisis yang dangkal, informasi yang tidak lengkap, dan potensi kesalahan dalam penilaian resiko yang pada akhirnya dapat merugikan lembaga keuangan. Oleh karena itu, materi pembelajaran ini menekankan pentingnya perencanaan yang cermat, pengumpulan data yang teliti, pemilihan metode yang sesuai, dan pengorganisasian informasi yang sistematis sebagai kunci keberhasilan dalam analisis kredit. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah menonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.